Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kalangan aswaja, sebagian besar dari kalangan aswaja mempermasalahkan dalil-dalil yang saya kutip, yang saya ambil, saya unggah melalui Google. Salah satunya komentator dari kalangan aswaja seperti channel ini, sobat-sobat. Ya, dia salah satu yang mempermasalahkan dalil yang saya kutip, saya ambil, saya unggah dari Google, sobat-sobat. Ya, sebenarnya apa masalahnya ya? Kita mengambil dalil, mengutip, mengunggah dari Google. Karena toh yang kita sumbernya sama, Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab para ulama. Maka saya bertanya, ya, khususnya kepada Bapak Slamet, Mas Slamet, dan juga kalangan aswaja umumnya. Pertanyaan saya, apakah isi Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab para ulama yang ada di Google beda dengan Quran, hadis, maupun kitab-kitab aslinya? Dan saya menunggu jawaban tersebut, jawaban dari pertanyaan saya itu, ya, khususnya dari Mas Slamet. Dan ternyata sobat-sobat, sampai saya membuat konten ini, jawaban tersebut tidak kunjung muncul. Ya, artinya mereka tidak bisa menjawab. Karena kalau mereka menjawab sama, ya berarti tidak ada masalah. Kenapa dipermasalahkan kalau isinya sama? Kalau mereka mengatakan atau Mas Slamet mengatakan beda dengan Quran, hadis, dan kitab aslinya, ya dibuktikan. Jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya, tidak ada masalah, tidak ada larangan yang mengambil, mengutip, mengunggah dalil-dalil dari Google. Karena isinya sama. Ya, sobat-sobat. Dan saya tidak tahu berasal dari mana perkataan kalau belajar tidak dengan guru berarti belajar dengan setan. Ini ungkapan dari mana? Apakah ini dalil hadis, asar, atau apa? Secara logika saja itu tidak masuk akal. Karena banyak orang-orang, ya, orang-orang yang cerdas belajar secara otodidak. Kalau di Indonesia kita kenal yaitu Buya Hamka. Makanya gelar doktornya itu Doktor Honoris Causa, penghargaan. Karena dia belajar secara otodidak. Tidak memasuki bangku kuliah.
Nah, pernyataan belajar tanpa guru, belajar dengan setan, tidak terbukti. Sekarang ini semua sudah era digital. Semua bisa didapatkan, bisa diakseskan dengan mudah melalui internet, apapun yang kita inginkan. Termasuk Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hadis, terjemahannya, kitab-kitab para ulama, bisa dengan mudah kita akses. Kenapa kita harus kembali ke masa sebelum ada internet? Berpikir jadul, selalu berpikir jadul, berpikir zaman dulu. Belajar harus dengan guru, belajar harus mondok, harus menghabiskan bertahun-tahun. Kemampuan manusia itu berbeda. Ya, apalagi ya, masalah agama ini masalah yang unik. Karena ada peran hidayah Allah yang akan diberikan kepada siapapun. Jadi orang bisa memahami Al-Quran, bisa dari manapun. Bisa dari Google, bisa dari terjemahan. Tidak harus dengan guru. Asal dia memiliki kecerdasan standar. Kemampuan standar dalam membaca. Ya. Sudah ketinggalan. Ya, kalau mereka yang punya kemampuan, punya biaya, usia masih muda, mungkin bisa ya berguru, mondok di pesantren, atau ya khusus di bangku kuliah. Tetapi bagi orang yang sudah lanjut usia, bagi orang yang secara ekonomi tidak mampu untuk ya belajar dengan guru di pesantren, di bangku kuliah, maka solusinya melalui internet. Tidak ada larangan kan? Orang mengambil ilmu, mengutip dalil, mengunggah dalil dari internet. Dan nyatanya isinya sama dengan aslinya. Kita ini sudah dimudahkan dengan teknologi. Kenapa kita harus mempersulit diri lagi? Mencari seorang guru. Membuang-buang waktu lama lagi. Sedangkan usia kita tidak lagi muda. Jangan-jangan kalau kita mengikuti belajar secara konvensional, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya, Allah sudah mencabut nyawa kita. Allah sudah menetapkan ajal kita. Demikian sahabat-sahabat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.